Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Dimahdi Arif, NIM P102232010, mahasiswa Pasca Sarjana Ilmu Kebidanan Universitas Hasanuddin. Baik, untuk mengefisienkan waktu, saya akan mempresentasikan hasil dari tugas proyek 5 yang berjudul Bayi Berat Lahir Rendah. Bayi berat lahir rendah atau BBLR adalah bayi dengan berat lahir kurang dari 2.500 gram tanpa memandang masa gestasi. Klasifikasi BBLR terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama menurut harapan hidupnya dan menurut masa gestasinya. Menurut harapan hidupnya itu sendiri terbagi lagi menjadi tiga. Bayi berat lahir rendah adalah bayi yang berat badannya kurang dari 2.500 gram. Yang kedua, bayi berat lahir sangat rendah atau BBLSR yang berat badannya kurang dari 1.500 gram. Yang terakhir, bayi berat badan lahir ekstrim rendah atau BBLER adalah bayi yang berat badannya kurang dari 1.000 gram. Nah, untuk menurut masa gestasinya terbagi menjadi dua, yaitu prematuritas murni dan dismaturitas murni. Prematuritas murni adalah masa gestasinya kurang dari 37 minggu dan berat badannya sesuai dengan berat badan untuk masa gestasi itu, atau biasa disebut dengan neonatus kurang bulan sesuai masa kehamilan. Yang kedua, dismaturitas. Bayi lahir dengan berat badan kurang dari berat badan seharusnya untuk masa gestasi itu. Faktor risiko BBLR terbagi menjadi tiga, yaitu faktor ibu, faktor janin, dan faktor lingkungan. Di mana faktor ibu terdapat 4 bagian, yaitu yang pertama tentang penyakit, komplikasi pada kehamilan, usia ibu dan paritas, dan faktor kebiasaan. Untuk penyakit seperti malaria, anemia, dan sifilis. BBLR dapat terjadi pada ibu hamil dengan malaria yang menyebabkan adanya gangguan suplai nutrisi dan oksigen dari ibu ke janin yang dikandungnya. Untuk komplikasi pada kehamilan, komplikasi yang terjadi pada kehamilan ibu seperti preeklamsia, eklamsia, dan kelahiran preterm. BBLR dapat terjadi pada ibu yang mengalami preeklamsia karena invasi sel tromboblast pada sebagian arteri spiralis di daerah miometrium sehingga terjadi gangguan fungsi uteroplasenta, sehingga plasenta tidak dapat memenuhi kebutuhan darah untuk nutrisi dan oksigen ke janin. Yang ketiga, usia ibu dan paritas, di mana angka kejadian BBLR tertinggi ditemukan pada bayi yang dilahirkan oleh ibu-ibu dengan usia kurang dari 20 tahun. Untuk faktor kebiasaan ibu, berpengaruh seperti perokok, ibu pecandu alkohol, dan ibu pengguna narkotika. Untuk faktor janin, contohnya prematur, hidramnion, kehamilan kembar atau gemeli, dan kelahiran kromosom. Sedangkan pada faktor lingkungan yang dapat berpengaruh antara lain tempat tinggal di daratan tinggi, radiasi, sosial ekonomi, dan paparan zat racun. Komplikasi yang berhubungan pada BBLR terdapat 5 bagian, yaitu hipotermi, hipoglikemia, hiperbilirubinemia, infeksi, dan asfiksia. Di mana hipotermia terjadi karena hanya sedikitnya lemak tubuh dari sistem pengaturan suhu tubuh pada bayi baru lahir belum matang. Hipoglikemia sendiri karena hanya sedikitnya simpanan energi pada bayi baru lahir dengan BBLR, di mana BBLR membutuhkan ASI sesegera mungkin setelah lahir dan minum sangat sering, sekitar 2 jam pada minggu pertama. Dan hiperbilirubinemia, bayi prematur lebih sering mengalami hiperbilirubinemia dibandingkan dengan bayi cukup bulan. Hal ini disebabkan karena faktor kematangan hepar sehingga penyuntifa bilirubium indirect menjadi bilirubium direct belum sempurna. Yang keempat, infeksi. Karena sistem kekebalan tubuh BBLR belum matang, keluarga dan tenaga kesehatan
yang merawat BBLR harus melakukan tindakan pencegahan infeksi, antara lain dengan mencuci tangan dengan baik untuk menghindari terjadinya infeksi tersebut. Untuk yang terakhir, asfiksia. BBLR kurang, cukup, dan lebih bulan semuanya berdampak pada proses adaptasi pernafasan waktu lahir, sehingga mengalami asfiksia tersebut. Itulah mengapa BBLR membutuhkan kecepatan dan keterampilan resusitasi. Nah, gambaran klinik bayi berat lahir rendah. Yang pertama, berat badan kurang dari 2.500 gram, panjang badan kurang dari 45 cm, lingkar dada kurang dari 30 cm, lingkar kepala kurang dari 33 cm, umur kehamilan kurang dari 37 minggu, kepala relatif lebih besar, kulit tipis, transparan, rambut landugo banyak, dan lemak pada kulit kurang. Otot hipotonik lemah, pernafasan tidak teratur, dapat terjadi apnea, pernafasan 40-45 kali per menit. Dan yang terakhir, frekuensi nadi 100-140 kali per menit. Penata laksanaan BBLR. Terdapat 3 penata laksanaan BBLR. Yang pertama, pengaturan suhu badan pada bayi BBLR, nutrisi, dan menghindari infeksi, di mana bayi BBLR dengan cepat akan kehilangan panas badan dan menjadi hipotermia karena pusat pengaturan panas badan pada BBLR belum berfungsi dengan baik, metabolisme rendah, dan permukaan badan relatif luas. Oleh karena itu, bayi BBLR harus dirawat dalam inkubator sehingga panas badannya mendekati suhu dalam rahim. Yang kedua, nutrisi. Alat pencernaan bayi prematur masih belum sempurna. Lambung kecil, enzim pencernaan belum matang, sedangkan kebutuhan protein 3-5 gram per kilogram berat badan, dan kalori yang dibutuhkan yaitu 110 kalori per kilogram berat badan, sehingga pertumbuhannya dapat meningkat. Pemberian minum bayi sekitar 3 jam setelah lahir dan didahului dengan menghisap cairan lambung. Yang terakhir, menghindari infeksi. BBLR mudah sekali terkena infeksi karena daya tahan tubuh yang masih lemah, kemampuan leukosit masih kurang, dan pembentukan antibodi belum sempurna. Selain penanganan di atas, pada BBLR terdapat pula perawatan, yakni melakukan perawatan bayi lekat perawatan metode kangguru atau PMK. PMK adalah perawatan bayi baru lahir dengan melekatkan bayi di dada ibu atau bisa disebut dengan skin to skin, sehingga suhu tubuh bayi tetap hangat. Nah, syarat PMK tersebut adalah bayi berat lahir rendah yang stabil, sudah bernafas spontan dan tidak memiliki masalah kesehatan serius. Tanda-tanda bayi BBLR yang memerlukan PMK adalah yang pertama, tubuh bayi dingin, suhu badan di bawah 36,5 derajat Celcius, bayi menjadi gelisah, mudah terangsang, lesu, dan tidak sadarkan diri, demam dengan suhu badan di atas 37,5 derajat Celcius, bayi malas menyusui, tidak minum dengan baik, muntah-muntah, bayi mengalami kejang, mengalami kesulitan bernafas, yaitu nafas cepat, lebih dari 60 kali per menit dan mengalami berhenti nafas selama 20 detik. Bayi akan mengalami diare atau mencret, kulit tampak kuning atau biru, terutama pada mulut atau bibir bayi, menunjukkan gejala lain yang mengkhawatirkan. Adapun keuntungan yang didapat dari perawatan metode kangguru bagi perawatan bayi. Yang pertama, meningkatkan hubungan emosional antara ibu dan anak, menstabilkan suhu tubuh, denyut jantung, dan pernapasan bayi, meningkatkan pertumbuhan dan berat badan bayi dengan lebih baik, mengurangi stres pada ibu dan bayi, mengurangi lama menangis pada bayi, memperbaiki keadaan emosi ibu dan bayi, meningkatkan produksi ASI, menurunkan risiko terinfeksi selama perawatan di rumah sakit, mempersingkat masa rawat di rumah sakit. Adapun cara melakukan metode kangguru, yang pertama yaitu beri bayi pakaian, topi, popok, dan kaos kaki yang telah
dihangatkan terlebih dahulu. Yang kedua, meletakkan bayi di dada ibu dengan posisi tegak langsung ke kulit ibu dan pastikan kepala bayi sudah terfiksasi pada dada ibu. Posisikan bayi dengan siku dan tungkai tertekuk. Kepala dan dada bayi terletak di dada ibu dengan kepala agak sedikit mendongak. Dapat pula memakai baju dengan ukuran lebih besar dari badan ibu dan bayi dilekatkan di antara payudara ibu. Baju ditangkupkan, kemudian ibu memakai selendang dan dililitkan ke perut ibu agar bayi tidak terjatuh. Yang keempat, bila bayi tidak dapat menyongkong bayi, dapat digunakan handuk atau kain lebar yang elastis atau kantong yang dibuat sedemikian untuk menjaga bayi. Nah, untuk yang kelima, ibu dapat beraktivitas dengan bebas, dapat bebas bergerak, walau berdiri, duduk, jalan, makan, dan mengobrol. Pada waktu tidur, posisi ibu setengah duduk atau dengan jalan meletakkan beberapa bantal di belakang punggung ibu. Bila ibu perlu istirahat, dapat digantikan oleh ayah atau orang lain. Dan yang terakhir, dalam pelaksanaannya perlu diperhatikan persiapan ibu dan bayi, cara pemberian ASI, dan kebersihan ibu dan bayi. Terdapat hikmah dan keutamaan menyusui. Yang pertama, menyusui bayi membantu rahim mengecil kembali ke ukuran abnormal. Yang kedua, bisa menguatkan rahim ibu setelah melahirkan, sehingga bisa membantu mengurangi perdarahan pasca melahirkan. Yang ketiga, memperlambat datangnya haid sesudah melahirkan. Dengan demikian berarti membantu jarak kehamilan. Yang keempat, membantu mengembalikan bentuk tubuh ibu. Yang terakhir, merupakan peristiwa dan pengalaman yang sangat indah untuk seorang ibu. Adapun masalah jangka panjang yang kemungkinan timbul pada bayi BBLR, yaitu yang pertama gangguan perkembangan, yang kedua gangguan pertumbuhan, yang ketiga gangguan penglihatan, yang keempat gangguan pendengaran, penyakit paru kronis, kenaikan angka kesakitan dan sering masuk rumah sakit, dan yang terakhir kenaikan frekuensi kelainan bawaan. Adapun mekanisme pencegahan kehilangan panas pada bayi, yaitu bayi dapat kehilangan panas tubuhnya melalui sebagai berikut. Yang pertama, evaporasi, yaitu penguapan cairan ketuban pada permukaan tubuh oleh panas tubuh bayi sendiri, karena setelah lahir tubuh bayi tidak segera dikeringkan. Yang kedua, konduksi, yaitu kehilangan panas tubuh melalui kontak langsung antara tubuh bayi dengan permukaan yang dingin, seperti meja, tempat tidur, timbangan, yang temperaturnya lebih rendah dari tubuh bayi, akan menyerap panas tubuh bayi bila bayi diletakkan di atas benda-benda tersebut. Yang ketiga, konveksi. Konveksi sendiri yaitu kehilangan panas tubuh terjadi saat bayi terpapar udara sekitar yang lebih dingin. Ruangan yang dingin, adanya aliran udara dari kipas angin, hembusan udara melalui ventilasi atau pendingin ruangan. Yang keempat, radiasi, yaitu kehilangan panas yang terjadi karena bayi ditempatkan di dekat benda-benda yang mempunyai suhu tubuh lebih rendah dari suhu tubuh bayi, karena benda-benda tersebut menyerap radiasi panas tubuh bayi. Adapun mencegah kehilangan panas melalui upaya
sebagai berikut. Yang pertama, keringkan bayi segera setelah lahir untuk mencegah terjadinya evaporasi dengan menggunakan handuk atau kain. Atau menyeka tubuh bayi juga merupakan rangsangan taktil untuk membantu bayi memulai pernafasan. Nah, yang kedua, selimuti bayi dengan selimut atau kain bersih dan hangat. Ganti handuk atau kain yang telah basah oleh cairan ketuban dengan selimut atau kain yang baru. Yang ketiga, selimuti bagian kepala bayi karena permukaan kepala bayi memiliki luas permukaan yang relatif luas dan bayi akan dengan cepat kehilangan panas jika bagian kepala tidak tertutup. Yang keempat, anjurkan ibu untuk memeluk dan menyusui bayinya. Pelukan ibu pada tubuh bayi dapat menjaga kehangatan tubuh dan mencegah kehilangan panas. Sebaliknya, pemberian ASI harus dimulai dalam waktu 1 jam pertama kelahiran. Nah, untuk yang terakhir, jangan segera menimbang atau memandikan bayi baru lahir, karena bayi baru lahir cepat dan mudah kehilangan panas. Sebelum melakukan penimbangan, terlebih dahulu selimuti bayi dengan kain atau selimut bersih dan kering. Berat badan bayi dapat dinilai dari selisih berat bayi pada saat penimbangan berat badan. Kurangi dengan berat pakaian atau selimut bayi sebaiknya dibandingkan sedikitnya 6 jam setelah lahir. Itulah tadi presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.